Seluruhnya itu kualitasnya bagus itu untuk ditanam. Nah, untuk penanaman kalau kita menanam di lorong ya untuk diameter. Sebenarnya anggur itu tidak perlu diameter tinggi, tapi diameter lebar lah. Tapi karena lahan kita sempit di lorong-lorong ya cukup biasa adanya kayak itu. Intinya dalamnya sekitar 50 cm. Yang penting dalamnya 50 cm dalamnya ya. Ya itu udah penanaman ya. Di penggalian perlu dilakukan untuk mempersiapkan lahan. Setelah itu campuran-campuran kompos yang kita udah edukasikan seperti tanah, kompos, koyak kambing, ya, terus sekam bakar itu dicampur untuk media tanam selanjutnya, baru dimasukkan ke lubang itu, bibitnya baru dimasukkan, diuruk, disiram jangan terlalu setiap hari karena anggur itu termasuk jenis yang tidak suka becek ya. Cukup bisa sehari 2 hari, bisa 2 hari sekali cukup anggur itu ya, kayak gitu ya. Pengairannya. Pemupukan ya. Setelah itu kan kita tanam nih, tumbuh dia. Dia ada perlu nutrisi. Nutrisi itu, anggur itu memang semua perlu nutrisi kayak kita juga perlu nutrisi lah, pastilah, ya kan? Anggur nutrisi kalau dari umur 1 bulan dia masih rentan kan? Kita kasih yang ringan-ringan lah, kayak cucian air beras, cucian terus ikan ya. Setelah umur 2 bulan kita kasih dia dengan NPK ya kan? Ya NPK mengandung natrium buat penyubur tanah itu sendiri. Nah itu sampai umur 4 bulan pakai NPK, aplikasi seminggu sekali. Aplikasi kita harus rajin juga. Aplikasi seminggu sekali dengan takaran yang paling rendah lah, 1 sendok, setengah sendok itu ukuran airnya 5 liter air ya. Nah, setelah subur memang banyak kendala itu nanam anggur itu pas dari umur 2 bulan sampai 5 bulan itu banyak kendala. Kadang-kadang di pertengahan anggur itu awal subur ke atas keriting. Nah lembab dia terlalu asam zat asam tanah itu pengaruh ke bibit anggur itu sendiri. Nah memang kalau saya pribadi agak susah itu untuk itu. Paling kita sistem potes pucuk tinggi 2 meter dia keriting atas nih. Misal kalau ada pengalaman punya anggur nih keriting, kita potes aja pucuk ya kan, ini pengalaman ya, dia akan keluar tunas baru ya kan? Nah enaknya ya setelah itu umur 6 bulan itu anggur itu kalau udah nyampe parah-parah ya udah ngerapat, udah nggak ada yang namanya keriting apa kayak gitu ya. Ya mungkin ya pemeliharaan selanjutnya yaitu biasanya kalau musim hujan itu anggur itu rentan. Di kita itu anggur rentannya kenapa? Karena lembab, cuaca kita lembab ya, sering terserang itu hama jamur yang kuning-kuning. Sering lihat kalau yang punya anggur nih ya kan. Nah itu kalau bingung kita nih obatnya apa kayak gitu ya istilahnya. Kadang didiamkan aja karena itu anggur lokal, kita tidak perhatian. Tapi setelah kalau ntar kita grafting, ada nilai ekonomis, ada manfaat buat warga, pasti kita benar-benar ngurus anggur sekali itu tuh, pasti kita. Seperti yang saya lakukan ya awal ya lokal, agak ngerti lah buah yang asam biar aman kayak gitu ya, nggak bisa dimakan ya. Ya tapi akhirnya ada manfaatnya ke depan buat kita kayak gitu. Jadi kabila pohon anggur itu terlihat bercak-bercak putih, kita sentil dia kan kayak serbuk sari. Sebenarnya itu kena jamur. Emang dia tidak mematikan, jamur itu tidak mematikan. Itu dengan langkah itu kita bisa, kalau emang kuning banget kita bisa potes dulu. Mungkin masih ada sisa kan. Nah itu kita melakukan penyemprotan secara berkala, bisa seminggu 2 kali ya. Dengan fungisida itu bisa berjenisnya, bisa jenis Amistarto, bisa Nativo ya kan. Banyak lah di toko-toko online yang aplikasi ya sesuai takaran aja, misalkan 1 mili 1 liter gitu ya. Itu aplikasinya seminggu tuh bisa 2 kali, tergantung kita lihat itu bagus itu ya kan. Nah setelah itu agar batang yang di atas kita sehat, stabil, besar, itu batang-batang yang kecil, ranting-ranting kecil yang tidak bermanfaat itu kayak sejenis tunas air apa itu perlu untuk melakukan pemangkasan. Dipangkas yang kecil-kecil karena kan kita pada dasarnya kan tidak mengetahui anggur gimana nih caranya biar berbuah. Nggak berbuah-buah udah berpuluh tahun.
udah begitu ribut lah cuma daunnya doang karena kita tidak tahu tekniknya, ya kan? Nah, jadi tekniknya itu gampang sekali karena juga saya juga belajar ya, kita sama-sama belajar ya. Yang punya anggur itu biar lebih sedikit motivasi ya. Ntar kedepannya ada timbal baliknya buat kita juga ada. Yang saya rasakan udah banyak lah sekalian gitu ya. Jadi pengaturan batang biar batang stabil gede-gede. Bila dalam darah anggur itu kan merambat, kadang ada yang batang kecil, batang gede karena tidak stabil gitu pemerataannya gitu ya. Ya lebih baik yang kecil-kecil ya kita buang, kita rawat yang gede itu ntar kedepannya buat pertumbuhan buah gitu ya. Nah di dalam anggur pun itu ada yang dinamakan dengan batang primer. Udah tahu batang primer? Udah tahu batang primer? Pak RT batang primer, iya, betul. Batang primer itu batang utama. Batang utama pertama yang kita tanam itu dari bawah itu disebutnya batang primer, ya kan? Setelah batang primer mencapai para kita potong pembentukan sekunder. Kita potong untuk pembentukan sekunder. Itu batang yang kedua dari primer itu perlu dipotong bercabang lagi nih anggur dia. Itu disebutnya batang sekunder. Batang sekunder. Yang kita rawatlah batang sekunder itu ya, rawat sampai besar dengan pemupukan rutin itu seminggu sekali ya, pemupukan rutin yang dengan NPK itu ya. Kita ada juga nih kalau udah umur 6 bulan 16 hari nih, ya kan, keluar 16 hari khususnya ya, RT nih yang kita mencari buat nilai tambah lah masanya ya, karena yang sudah saya rasakan sekarang banyak sekali dari anggur ini kan. Yang pertama untuk penyemaian kita ulang lagi nih, biar ke review ya di dalam kita ya. Kalau emang mau menanam anggur kita intinya kan harus punya batang anggur dulu ya, harus punya batang anggur. Kalau nggak punya batang anggur gimana kita bisa menyemai anggur ini kan? Nah setelah kita punya batang anggur, ya kita semai dengan media polybag bisa gelas minuman ya. Nah dengan komposisi media tanam itu yang seperti saya jelaskan, kompos, sekam bakar, sekam lapuk, ya kohe kambing, tanah ya itu dicampur menjadi satu, ya kan? Itu akan bahan-bahan tersebut itu poros, masukkan ke polybag. Yang bagus untuk pembibitan pertama itu polybag ukuran 18 ya standar lah karena tidak terlalu banyak media ya. Setelah itu udah jadi kita siram dulu biar dia poros biar padat. Kadang-kadang kita siram atas di dalam kering itu akan menyebabkan kegagalan kita dalam menanam bibit anggur nih. Gagal sering kejadian begitu. Begitu kita tanam dia keluar tunas seminggu lah kecil, 2 minggu dia udah tinggi, 2 minggu segini. Lama-lama kenapa? Plus mati. Nah itu awalnya kita ya nih kok mati ya, kenapa nih? Nggak taunya di dalam polybag itu dalamnya kering, jadi harus sering disiram dulu sebelumnya itu, disiram biar dia lebih padat kayak gitu ya. Setelah itu ditanam di polybag ya. Nah, ada nih tahapan-tahapan untuk menjadikan nilai ekonomi di anggur ini ya. Intinya awalnya kita harus mempunyai batang lokal untuk menjadi batang bawah ini. Jadinya bibit anggur itu sekitar 2 bulan untuk maksimal setinggi setengah meter itu 2 bulan ya. 2 bulan ya. Di sini kan udah banyak ya yang nanam anggur ya. RT masih lokal juga ya, masih ya. Itu ya belum kita zaman kadarnya. Jadi kalau perbandingan kompos itu ya 1 kali 1 aja perbandingan. Misalkan kompos karung, ya kan dari 3 jenis dulu nih, kompos, sekam bakar, kalau ada sekam lapuk ya. Sekam lapuk yang kompos sekamnya udah mulai kayak tanah ya kan. Sekam bakar, sekam lapuk ya, kompos ya tanah. Nah kalau biar istilahnya apa? Kasih dolomit 1 kilo itu perbandingan satu aja lah. Ya, tanah juga sekarung ya, tanah sekarung tapi tanahnya ya agak poros, tanah merahnya kayak gitu. Itu perbandingan buat kompos ya, buat penanaman bibit anggur ini. Ya apalagi ya, Ibu silakan. Ini Pak kan punya pohon anggur, kemarin udah sempat banyak, berbuah juga ya karena kondisi dari para-paranya nggak memungkinkan lah, nggak seperti yang anggur itu. Akhirnya kan berantakan tuh, kita papas habis. Sekarang udah semeter kayaknya udah ya, semeter dah tuh batangnya tuh, sisanya udah banyak pucuk-pucuk lagi. Mas baru ya. Tapi gimana kalau mau dikombinasi dengan anggur lokal apa impor gitu? Di
itu dia dipotong di bawah para-para kayak gitu. Ya emang itu perlu di dibongkar. Jadi nggak pakai para-para dah tuh. Ya sekarang umur tunas mudanya berapa? Berapa lama? Udah panjangnya setengah meter ya. Itu udah bisa digeratin, udah bisa. Udah bisa ya. Kalau bisa PRT Makanya kan saya saking banyak kerjaan, udah pekerjaan. Iya. Aku mau juga bikin para-paranya ya. Kira-kira berapa meter untuk ininya ya sekalian nanti kalau udah siap Pegang itu ya sih. Paling kalau di rumah nih ya, paling 2 meter lah. Enak. Dia tingginya 2 meter, kalau lebar ya sesuai ukuran aja. Jadi kita bisa rawatnya gampang. Ya kalau di lorong-lorong kan 2 meter setengah bisa 3 meter. Karena kita menjaga aman buahnya itu doang. Ya, itu perlu diperhatiin.